Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang beranggotakan saya, Ilya Rahmatin dengan NIM G05219012 dan Syifa Urizma dengan NIM G05219029. Langsung saja untuk pembahasan kami. Yang pertama ada wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, rukun, syarat wakaf, dan fungsi wakaf. Yang kedua, organisasi Badan Wakaf Indonesia dan syarat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia. Yang ketiga, tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Yang terakhir yaitu strategi pengembangan wakaf di Indonesia oleh Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wakaf. Pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata wakaf yang berarti radia, al-hadbis, dan al-tasbil, dan al-ma'nu, mencegah. Secara istilah, ulama mendefinisikan wakaf sebagai berikut. Pertama, Muhammad al-Sarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan serta dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan tasarruf dalam penjagaan atas musrif yang dibolehkan adanya. Yang kedua, Ahmad Azhar Bashir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SAW. Selanjutnya adalah rukun dan syarat wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada 6 unsur wakaf, yaitu pertama, wakif, orang yang berwakaf. Wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya bisa perseorangan, badan hukum maupun organisasi. Yang kedua, nadir, pengelola wakaf. Nadir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tugas seorang nadir meliputi melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Lanjutannya, yang ketiga, mauquf, harta yang diwakafkan. Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta yang bernilai, milik wakif, dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf juga bisa berupa uang yang dimodalkan, seperti saham yang harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mendapatkan kemaslahatan atau keuntungan bagi orang banyak. Yang keempat, mauquf alaih, tujuan wakaf. Tujuan wakaf harus sejalan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara mudah menurut ajaran Islam, misalnya menjadi sarana ibadah. Yang selanjutnya, yang kelima, sigat wakaf atau akad wakaf. Wakaf disigatkan baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan wakif ijab. Sedangkan kabul dari mauquf alaih tidak diperlukan isyarat, hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan atau tulisan. Yang keenam, adanya jangka waktu yang terbatas. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Selanjutnya, ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai wakaf. Di antaranya, pertama, wakaf yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya.
Yang kedua, tujuan wakaf harus jelas. Yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Keempat, wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak hiar atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Selanjutnya, fungsi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk slide selanjutnya, yaitu organisasi Badan Wakaf Indonesia dan syarat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia. Organisasi Badan Wakaf Indonesia. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 75 M tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung kepada masyarakat. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan masing-masing dipimpin oleh suatu orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Syarat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia. Untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap anggota harus memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa dan amanah, yang keempat mampu secara jasmani dan rohani, yang kelima tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, yang keenam memiliki pengetahuan, kemampuan atau pengalaman bidang perwakafan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dan yang terakhir yaitu mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Dalam pasal 49 ayat 1 disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nadhir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang terakhir, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Untuk ayat 2 pasal yang pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.
Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkan. Untuk strategi pengembangan wakaf di Indonesia oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun strategi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. Dua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanan nadhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nadhir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.